sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Dan sekarang mari berdoa dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami memulai ibadah kami, berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jesus bless you. Giranglah, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Puji Tuhan. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah.
You love me, Jesus. You care. You always with me. When I wake up till I close my eyes, I feel your love so high, so deep, so beautiful. My Jesus, my King, my Savior. I feel your love so high, so deep, so beautiful. Forever I will praise your name. Jesus, you love me. Jesus, you care. You always with me. When I wake up till I close my eyes, I feel your love so high, so deep, so beautiful. My Jesus, my King, my Savior. I feel your love so high, so deep, so beautiful. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Dear Jesus, thank you for loving me. Thank you for guiding me. Your love is higher than the heaven and deeper than the sea. Forever and ever I will praise your mighty name. Amen. I feel your love so high, so deep, so beautiful. My Jesus, my King, my Savior. I feel your love so high, so deep, so beautiful. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Shalom Kids, apa kabar semua? Saya percaya bahwa kita diberkati Tuhan. Katakan hari ini kita diberkati Tuhan. 1, 2, 3, kita diberkati Tuhan. Amin, amin, amin. Dan Pastor Gary pada kesempatan kali ini ingin bercerita tentang Roh Kudus. Ayo sama-sama sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami melihat karya Tuhan yang besar dan dahsyat dalam hidup kami. Tuhan, berkati kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, apa itu Roh Kudus, Kids? Ada yang tahu tidak? Sebenarnya Roh Kudus itu bukan berbicara tentang apa, tetapi berbicara tentang siapa. Karena di Bible berkata Roh Kudus ditulis sebagai Dia, yaitu adalah seorang pribadi, dan Roh Kudus itu adalah Tuhan. Mungkin Kids berkata bahwa bukannya Yesus adalah Tuhan, Pastor. Tuhan itu terbagi menjadi 3 pribadi. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka semua adalah Tuhan yang satu, tapi punya peran yang berbeda. Contohnya seperti ini. Kita punya sebuah telur. Telur ini kita buka dulu kulitnya, terus kita ambil putihnya, dan sekarang dalam putih telur itu ada kuning telur. Sekarang kira-kira kita punya berapa telur, Kids? Masih ada 1 telur, tetapi bagian-bagiannya yang terpisahkan. Sama seperti Tuhan kita, yaitu adalah Trinitas. Tri artinya 3. Dia adalah Tuhan yang satu, ada 3 pribadi.
Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka sama-sama adalah Tuhan. Jadi kita juga harus tahu tentang mereka satu persatu. Dan Roh Kudus sangat spesial karena ada di dalam setiap kita. Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai hadiah untuk kita. Tuhan selalu tinggal dalam hati semua orang. Di Korintus 6 ayat 19 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kamu yang kamu peroleh dari Elohim." Kita menyembah Tuhan yang satu yang memiliki 3 pribadi. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu apa yang Roh Kudus lakukan dalam hidup kita, kids? Kita tidak bisa melihat Roh Kudus, tetapi bukan berarti kita tidak tahu pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Walaupun Tuhan itu tidak terlihat, kita tetap bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan. Sama seperti angin. Kita nggak bisa melihat angin, tetapi kita bisa melihat saat kertas itu diterbangkan angin. Yang artinya angin itu ada. Ayub 33 ayat 4 berkata, Tuhan adalah nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Hari-hari ini kita bisa hidup, kita bisa bernafas. Karena Tuhan yang memberi nafas kehidupan dalam setiap kita, kids. Bahkan Roma 8 ayat 26 bilang ketika kita lemah, Dia yang memberi kita kekuatan. Bagi kids semua yang sedang susah, mungkin sedih, ketahui bahwa Tuhan yang memberi kita kekuatan. Yohanes 14 ayat 26 menyebutkan, Dia sebagai penghibur kita yang selalu memiliki cara untuk membuat kita merasa lebih baik saat kita lemah. Kadang itu terasa seperti pelukan dari teman. Terkadang Roh Kudus memberikan kekuatan dengan cara seperti mama yang menghibur kita. Kadang ketika kita lemah, Dia menghibur dengan lemah lembut, Dia baik, Dia selalu ingin menyembuhkan kita saat kita terluka. Yesus yang memanggil Roh Kudus untuk membantu dan memimpin kita ke jalan yang benar. Kita bisa mendengar semua yang Dia katakan karena Dialah Roh kebenaran. Dia membuat Bible menjadi hidup karena Dia adalah Roh yang pengertian. Ketika ada hal-hal yang kita tidak pahami, tanya kepada Roh Kudus. Yesaya 11 ayat 2 mengingatkan kita kalau Roh Kudus adalah roh hikmat dan pengertian. Dia menyegarkan jiwa kita dan mengisi kekosongan kita. Keberadaan Roh Kudus dalam hidup kita membuat kita menjadi lebih manis. Lebih manis dari madu. Manis banget. Siapa yang suka manis? Ayo. Ketika kita memakai perlengkapan perang, Roh Kudus yang akan melindungi kita dari segala hal yang mau menyakiti kita. Roh Kuduslah pedang kita. Roh Kudus sudah melakukan banyak hal ajaib dalam hidup kita. Dia yang mengarahkan kita, membantu kita, mengajar kita, memberitahu kebenaran dan membantu kita untuk mengerti. Bahkan untuk menyegarkan kita dan memimpin kita ke jalan yang harus kita ambil. Roh Kudus adalah kado yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita tidak akan menjadi seperti sekarang tanpa Roh Kudus. Kita menaruh iman pada Yesus. Dia yang mengisi kita dengan Roh Kudus sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Roma 8 ayat 14, sebab setiap orang yang dipimpin oleh Roh Elohim adalah anak-anak Elohim. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Roh Kudus adalah hadiah yang keren sekali. Dia berbicara kepada kita dengan suara yang kecil. Kadang-kadang juga memberikan petunjuk yang membingungkan. Membantu kita untuk memahami. Kadang Dia hanya mengingatkan tentang kasih Tuhan yang sangat besar kepada kita. Hai kids, di depan Pastor sekarang ada satu toples kaca bening. Di kanan Pastor ada tulisan good dan di kiri ada tulisan bad. Nah, di belakang gelas ini ada tanda panah. Hidup kita harus membuat pilihan. Kadang kita memilih pilihan yang bad dan kadang kita bisa memilih pilihan yang good. Tetapi tanda panah ini mengarah kepada bad. Karena secara alami kita selalu punya keinginan untuk melakukan hal-hal yang buruk atau bad decision. Kayak biasanya ketika seorang mengambil sesuatu dari kalian, biasanya kalian jadi mau mukul atau mengatakan hal yang jahat tentang mereka. Nah, itu adalah bad decision. Jadi secara alami kita pasti memilih bad decision duluan. Tetapi Tuhan memberi kita Roh Kudus dan Roh Kudus yang membantu kita untuk melakukan good decision. Lalu sekarang kita masukkan air dan anggaplah
Air ini adalah Roh Kudus dan kita adalah toples ini. Sekarang ketika kita minta Roh Kudus untuk memimpin hidup kita dalam kebenaran, Roh Kudus yang mengubah semua yang bad dalam hidup kita menjadi good. Nah, kids, sekarang perhatikan ya, arah panah berubah dari bad ke good. Ya. Roh Kudus membantu kita untuk membuat good decision walaupun sebenarnya kita ini berdosa. Itulah kenapa kita butuh Roh Kudus. Kita bisa minta kepada Tuhan. Nah, sekarang kids, sama-sama kita mau berdoa ya. Tuhan, aku mau dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Mampukan aku untuk dapat melakukan hal-hal yang baik dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang kita memasuki di awal bulan Agustus ini, kita semua akan diurapi oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bagi kids, bisa panggil orang tua ya, atau panggil kakak supaya membantu mengoleskan minyak urapan ini di dahi kita. Kalau tidak punya minyak urapan, bisa ambil minyak kayu putih atau minyak yang ada di rumah. Ya, pastikan jangan minyak goreng ya, nanti mateng gitu nanti jidat kita ya. Yuk sama-sama kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk karya-Mu, anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami percaya hari ini setiap kami menjadi anak-anak yang diurapi Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami mengoleskan minyak pengurapan ini ke dahi kami. Kami percaya bahwa pengurapan dari Kristus yang melimpah atas setiap kehidupan kami diberkati, diurapi menjadi anak-anak yang berhasil, memiliki banyak teman dan memiliki masa depan yang hebat di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom kids, sekarang kita akan terima perjamuan sama-sama. Pastikan kids semua punya anggur dan rotinya. Kalau tidak punya, kids bisa ambil roti apapun, biskuit atau roti tawar atau apapun. Untuk minumannya, kids bisa ambil air putih atau teh ya. Yang penting adalah esensinya, di mana setiap kita memperingati perjamuan, kita memperingati karya Kristus di kayu salib yang telah menebus kita dari dosa kita. Mari sama-sama, kids, kita mau angkat tinggi roti tangan kanan kita. Ada ayat yang tertulis di Hosti Pester berkata, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, perlindunganku, aku tidak akan tergoyahkan. Percaya bahwa hari-hari ini Tuhan Yesus yang menolong setiap kita. Mari kita angkat tinggi roti di tangan kanan, katakan dalam nama Yesus. Kalau kita setuju dengan pernyataan ini, roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit penyakit dan kelemahan kita. Sekarang terimalah dengan iman, percaya katakan dalam nama Yesus. Mari kita makan di dalam nama Yesus Kristus. Mari sekarang kita angkat cawan atau minumannya. Katakan dalam nama Yesus. Kalau kita setuju dengan pernyataan ini, taruh tangan kiri di dada, tangan kanan kita angkat. Katakan dalam nama Yesus, cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita sekali untuk selama-lamanya. Sekarang terimalah dengan iman, percaya katakan dalam nama Yesus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Amin. Hai kids, persembahan atau perpuluhan kalian semua bisa lewat transfer ya. Coba mintalah bantuan pada orang tua atau kakakmu. Lalu transferlah ke rekening BCA dengan nomor 0109229000 atas nama Gereja YHS ya. Jangan lupa tuliskan dari YHS mana, karena aku ingin tahu kalian dari mana. Terima kasih teman-teman YHS Kids. Jesus love you.
Saat ini kita sama-sama akan terima berkat dari Tuhan. Yuk sekali lagi Pastor mau ajak kids semua untuk berdoa. Yuk kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada hari ini yang memberkati. Kami bersyukur, kami tahu bahwa Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kami mengubahkan hidup kami, memulihkan keadaan kami, dan terlebih lagi Tuhan sendiri yang membuat segala sesuatu dalam hidup kami menjadi baik, sangat baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati kami sepanjang minggu ke depan, dan pada akhirnya kami mengangkat tangan kami, mengadahkan wajah kami. Sekarang terimalah berkat dari Bapa Yahweh, kuat kuasa Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memberkati kita semua sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Percaya diberkati Tuhan Yesus, sama-sama kita berkata amin.